Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, piye kabare? Berkah dalam. Semoga Anda semua selalu tetap sehat, bahagia, dan apapun situasi hidupmu hari ini, tetaplah bersyukur. Kembali, saya mengajak Anda untuk diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita semua agar pelayanan kita dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan rahmat Allah. Apapun bentuk pelayananmu, baik sebagai awam maupun sebagai biarawan-biarawati, kita harus bekerja sama dengan Allah. Karena Allah lah yang pertama-tama memanggil, kemudian mengutus Anda dan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, para pelayan Allah diajak untuk belajar beriman pada penyelenggaraan ilahi. Maka tadi dikatakan, jangan bawa ini, bawa itu. Tapi percaya bahwa setiap pekerja patut mendapat upahnya. Kadang kita juga memperoleh kekhawatiran. Ada kekhawatiran dalam diri kita. Kalau saya buat ini, apa yang harus saya siapkan? Atau mungkin nanti banyak tantangan. Ada banyak kekhawatiran. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, bahwa selama kita mewartakan kebaikan, selama kita melakukan itu dengan setia, percaya pada penyelenggaraan ilahi, bahwa Dia yang mengutus Anda, Dia tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, terus melakukan kebaikan bagi keluargamu. Sebagai seorang anak, terus melakukan kebaikan bagi kedua orang tuamu dan kawan-kawanmu. Kita diajak untuk terus mewartakan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dengan memberi kesaksian, sebenarnya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kita mengandalkan Dia yang telah memanggil dan mengutus kita. Yesus mengajarkan kepada kita melalui bacaan Injil hari ini adalah sebuah gaya hidup untuk murid-muridnya dan untuk kita. Yesus mengajarkan untuk meletakkan kebahagiaan dan menyandarkan harapan hanya kepada Dia. Tidak ada satupun yang bisa kita harapkan. Karena hidup ini cuma sementara. Maka kita harus mengandalkan Dia. Yesus, Engkaulah andalanku. Maka pada titik ini, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita juga meletakkan kebahagiaan dan menyandarkan harapan kita hanya pada Dia, atau hanya mengikuti ego kita masing-masing? Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, mengingatkan kita. Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Anda dan saya dipanggil dan diutus. Teruslah membawa kebaikan, sekalipun banyak tantangan, jangan pernah berhenti. Percayalah kepada penyelenggaraan ilahi. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap rahmat dan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih pula Tuhan, karena Engkau telah setia memanggil dan mengutus kami dengan segala kekurangan dalam kehidupan kami. Semoga kami terus menjadi berkat bagi orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Berkatilah semua kami, khususnya orang-orang yang saat ini sedang punya beban yang berat. Kami persembahkan mereka semua kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.